could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, beli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walau tak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Min Aulia dengan nomor standbook 1057211110120. Prodi Manajemen Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi non-bank syariah, yaitu pasar modal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nurlina SEMM selaku dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya. Selanjutnya yaitu pasar modal. Ada 5 pelaku pasar modal, yaitu pertama, emitmen, kedua, investor, ketiga, penjamin emisi, keempat, agen penjualan, dan yang kelima adalah pialang. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu pelaku pasar modal, yaitu pertama, emitmen. Emitmen adalah pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut OJK, emitmen ini bisa berbentuk orang, perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Yang kedua, yaitu investor. Investor adalah seseorang atau perseorangan yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga yaitu penjamin emisi. Penjamin emisi adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi uang prestasi dari pemilik proyek. Penjamin emisi adalah bank investasi, bank komersial, atau perusahaan pialang yang bekerja dengan emitmen untuk menjual emisi baru. Keempat, yaitu agen penjualan. Agen penjualan merupakan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emitmen yang bersangkutan. Selain itu, agen penjualan ini juga akan mereferensikan calon nasabah kepada perantara perdagangan efek dengan imbalan komisi berdasarkan kontrak kerjasama. Dan yang terakhir yaitu pialang atau broker. Broker atau pialang dianggap sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai perantara atau mediator atau penghubung transaksi antar pembeli dan penjual. Dalam dunia pasar modal atau investasi, pengertian broker sendiri adalah individu atau sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perantara transaksi antara investor sebagai konsumen dengan pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal adalah yang pertama, ada reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sang kumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, ada saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.
Dan yang keempat ada Exchange Traded Fund. Dana pertukaran dagang adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Dan terakhir yaitu derivatif, adalah sebuah perjanjian penukaran pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Peluang keuntungan derivatif akan sangat bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market. Ada pula fungsi-fungsi pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa meningkatkan kapasitas produksi. Ini menciptakan tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah bisa menjadi pendorong muncul dan berkembang industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, penambahan modal. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Keempat, meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah mampu meratakan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Dan yang kelima ada meningkatkan pendapatan negara. Fungsi pasar modal di Indonesia adalah dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak ini yang menjadikan fungsi pasar modal di Indonesia akan untuk negara. Terakhir yaitu manfaat pasar modal di Indonesia. Pertama, bagi lembaga penunjang. Berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, bagi emitmen. Pertama, tidak ada konvenan atau perjanjian sehingga manajemen dapat bebas mempunyai kebebasan dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang ketiga, solvabilitas. Perusahaan tinggi sehingga akan memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emitmen di pasar perdana. Yang ketiga, bagi pemerintah. Pembangunan yang makin pesat memerlukan dana yang makin besar pula. Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Yang keempat, bagi investor. Pertama yaitu nilai investasi tersebut tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan akan menjadi capital gains. Yang kedua, pemegang saham atau investasi akan mendapatkan dividen dan pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tapi setiap periode. Yang ketiga, dapat melakukan pergantian dan kombinasi surat berharga sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan. Itulah tadi sedikit penjelasan singkat dari materi pasar modal yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?